Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam pramuka. Baik, yang terhormat Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah, yang kami hormati Kakak Efek Heru Jatmiko SH, Wakil Ketua Bidang Humas Kuarda Jawa Tengah, yang kami hormati kakak-kakak andalan Kuartir Daerah Jawa Tengah, yang kami hormati kakak-kakak andalan bidang humas cabang se-Jawa Tengah, dan peserta pelatihan film edukasi tahun 2021 Kuartir Daerah Jawa Tengah. Mengawali acara siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai, kakak-kakak dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Satya Dharma Pramuka. Kakak-kakak disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Film Edukasi tahun 2021 oleh Kakak Ismeni Adityanto. Kepada Kak Ismeni, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam pramuka. Yang terhormat kakak-kakak pimpinan Kuartir Daerah Jawa Tengah, yang terhormat kakak-kakak sekretaris bidang Kuartir Daerah Jawa Tengah, yang terhormat kakak-kakak andalan
Humas Kuarti Daerah Jawa Tengah, yang terhormat kakak-kakak andalan Humas Kuarti Cabang se-Jawa Tengah, dan yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai para peserta pelatihan pembuatan film edukasi. Mohon izin kami melaporkan untuk kegiatan ini dengan nama kegiatan pelatihan pembuatan film edukasi Kuarti Daerah Jawa Tengah tahun 2021. Kemudian dasar pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, kemudian Surat Edaran Kuarti Nasional Nomor 0112/004 tanggal 13 Maret tentang antisipasi pencegahan virus COVID-19, dan Surat Edaran Kuarti Daerah Jawa Tengah Nomor 166/11/A tanggal 14 Maret tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi coronavirus 19. Kemudian program kerja Kuarti Daerah Jawa Tengah tahun 2021. Tujuan menciptakan konten kreator dan pembuatan naskah film yang baik, menciptakan pramuka yang dapat menjadi podcast yang handal, menciptakan pramuka yang handal dalam bidang editing video, mengapresiasi karya publikasi pramuka di setiap Kuarti cabang di Jawa Tengah. Peluaran terciptanya konten kreator atau pembuatan naskah film yang baik di masing-masing Kuarti cabang dan Kuarti Daerah Jawa Tengah. Terciptanya podcast pramuka yang handal, terciptanya editor video yang handal, terciptanya karya publikasi di sosial media yang mencitrakan gerakan pramuka sebagai wadah bagi para insan muda berbakat yang bisa membuat konten bersifat mengedukasi dan bertanggung jawab dengan apa yang dibuat dan diunggahnya. Pemberian kesempatan kepada pramuka di wilayah Kuarti Daerah Jawa Tengah untuk dapat mengikuti bimbingan teknis pembuatan naskah film, belajar menjadi podcast, editing video, dan pembuat video pembelajaran yang bermanfaat. 6. Pemberian kesempatan untuk bertemu dan bertukar wawasan dengan humas berprestasi dari seluruh cabang di Jawa Tengah. 7. Pemberian apresiasi karya publikasi pramuka di setiap Kuarti cabang di Jawa Tengah. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini akan diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 September 2021. Media yang digunakan dilaksanakan secara luring, dilaksanakan secara daring atau online menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian narasumber kami ambilkan dari Badan Pengembangan Teknologi Pembelajaran Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian narasumber podcast dari Unsur Ahli Muda Pengembangan Teknologi Pembelajaran atau PTP, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian narasumber video pembelajaran ini kami ambilkan dari Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian narasumber penulisan naskah film ini kami ambilkan dari andalan daerah urusan pengembangan satuan karya. Kemudian narasumber editing film ini kami ambilkan dari andalan daerah bidang kehumasan. Kemudian peserta yang mendaftar di Kuarti Daerah Jawa Tengah sebanyak 120 orang, dan sekarang yang masih hadir 93 orang. Kemudian demikian laporan singkat yang kami laporkan kepada Ketua Kuarti Daerah Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Humas Kuarti Daerah Jawa Tengah, dan
Dan pada kesempatan ini kami mohon Kak Heru Jatmiko untuk bisa membuka secara resmi kegiatan ini. Semarang, 17 September tahun 2021, Ketua Panitia Ismeni Ayi Yanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Ismeni atas laporannya. Menuju acara selanjutnya, sambutan dan arahan dari Ketua Kuarda Jawa Tengah yang pada kesempatan kali ini diwakili Kakak FX Heru Jatmiko SH selaku Wakil Ketua Bidang Humas Kuarda Jawa Tengah, sekaligus mohon berkenan Kakak untuk dapat membuka kegiatan pelatihan film edukasi tahun 2021 ini secara resmi. Disilahkan Kak Heru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak yang saya hormati, perkenankanlah saya membacakan sambutan Ketua Kuarda Jawa Tengah pada pembukaan pelatihan film edukasi pada siang hari ini. Sambutan Ketua Kuarda Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kakak semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pramuka. Yang saya hormati, segenap pimpinan Kuarda Jawa Tengah, kakak sekaligus bidang Kuarda Jawa Tengah, kakak andalan Humas Kuarda Jawa Tengah yang saya hormati. Bapak Ibu narasumber pelatihan film edukasi Kuarda Jawa Tengah, yang pertama Ibu Maria Susanti dari BPMRP Kemdikbud di Jogja. Yang kedua Bapak Jarwoko dari BPMTP Kemdikbud di Surabaya. Kemudian yang ketiga Bapak Bambang Buhiarso dari BPMPK Kemendikbud. Yang keempat Kakak Tripuas Restiadi dari SKB Ungaran. Dan yang kelima Kakak Andika Oktavianto YN dari BPTIKP Dikbud Provinsi Jawa Tengah. Kakak andalan cabang urusan Panggil kita ya malah humas beberapa kali malah. Mangga kok jambu. Ya no mangga. Mangga nanti berarti. Setelah aku ini. Mangga aja. Mohon maaf kakak-kakak, ada gangguan teknis. Bentar ya. Baik, selamat siang. Mohon maaf ada gangguan teknis. Lanjut Kak Heru. Kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangi lagi sambutan dari Kak Kuarda. Yang saya hormati segenap pimpinan Kuarda Jawa Tengah yang hadir pada siang hari ini melalui Zoom. Kemudian kakak sekretaris bidang Kuarda Jawa Tengah, kakak andalan Humas Kuarda Jawa Tengah, Bapak dan Ibu narasumber pelatihan, yang pertama Ibu Maria Susanti
dari BPMRP Kemendikbud di Jogja. Kemudian yang kedua Bapak Jarwoko dari BPMTP Kemendikbud di Surabaya. Yang ketiga Bapak Bambang Buhiarso dari BPMPK Kemendikbud. Yang keempat Kakak Tripuas Trestiadi dari SKB Ungaran. Dan yang kelima Kakak Andika Oktavianto YN dari BPTIKP Dikbud Provinsi Jawa Tengah. Kakak andalan cabang urusan Humas Cabang Jateng, kakak dan adik-adikku peserta pelatihan pembuatan film edukasi yang berbahagia, serta para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sore ini kita semua diberi nikmat dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual untuk melaksanakan kegiatan upacara pembukaan pelatihan pembuatan film edukasi dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita juga perlu bersyukur karena pada hari ini kondisi Jawa Tengah semakin membaik. Kabupaten kota yang semula level 4 sudah berubah menjadi level 3, yang level 3 menjadi level 2. Mudah-mudahan dengan perkembangan yang semakin kondusif ini, anggota pramuka di Jawa Tengah dapat berkegiatan secara langsung, bertatap muka, tentunya dengan tetap mematuhi prokes yang ada. Mudah-mudahan juga daerah kehumasan semakin menggelora, sehingga semua anggota pramuka bisa menempatkan diri sebagai humas pramuka. Semua itu bisa terwujud selain karena izinnya, juga karena kerja keras seluruh elemen di Jawa Tengah, baik pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat Jawa Tengah. Termasuk di dalamnya adanya peran anggota pramuka di Kuarcap se-Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada anggota pramuka yang bergerak terdepan dan tidak berhenti berbakti di lingkungan masing-masing pada masa pandemi ini. Terima kasih juga kepada Humas Cabang, penggiat sosial media pramuka yang tidak henti-henti, tidak bosan selalu menginformasikan kegiatan pramuka di jagat maya. Namun demikian, kita menyadari bahwa pandemi COVID ini masih ada, kasus-kasus masih terjadi, walau ada kecenderungan semakin berkurang. Untuk itu, saya mengajak kakak dan adik-adik anggota pramuka di Jawa Tengah untuk selalu berkomitmen menjadi panutan untuk disiplin, menjalankan protokol kesehatan, serta senantiasa memiliki kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya. Kakak dan hadirin yang berbahagia, hari ini kita kembali bertemu secara langsung melalui layar di Zoom meeting ini untuk memulai kegiatan pelatihan pembuatan film edukasi. Pelatihan kali ini dilakukan selain sebagai program rutin Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2021, juga sebagai tindak lanjut kegiatan Anugerah Kehumasan Pandu Citraloka yang baru saja berakhir. Saya ucapkan terima kasih atas karya-karya yang luar biasa ini dari kakak-kakak pembina maupun adik-adik penggalang, penegak, dan pandeka yang telah mewarnai khasanah perfilman dan podcast di Jawa Tengah. Banyak karya-karya yang edukatif melalui video iklan layanan masyarakat, video pembelajaran, dan film pendek. Banyak informasi-informasi yang positif yang bisa kita dengar melalui karya-karya di lomba podcast. Maaf, saya yakin semuanya itu pasti memberikan arti dan kontribusi positif bagi kita semua, anggota pramuka maupun masyarakat Jawa Tengah secara umum. Oleh karenanya, guna meningkatkan kualitas karya, kuantitas produksi film pramuka, maka Kuartir Daerah mengundang Bapak Ibu Juri di kegiatan Pandu Citraloka untuk berbagi kembali dengan kakak-kakak semua, mentransfer pengetahuan dan keterampilan
serta menguatkan semangat dan tekad untuk terus berkarya membuat film-film pramuka. Apapun itu bentuk dan ragamnya. Jadi selama 3 hari mendatang, kakak dan adik-adik akan belajar kembali dari narasumber tentang pertama, naskah film. Kedua, make short movie. Yang ketiga, mengembangkan video pembelajaran. Yang keempat, mengoptimalkan podcast. Serta yang kelima, effective editing film atau video. Kakak dan hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber atas kesediaan untuk berbagi dengan adik-adik pramuka Jawa Tengah. Dan kepada seluruh peserta, selamat mengikuti kegiatan. Ikuti dengan tekun tahapan prosesnya. Nikmati keseruannya. Praktikkan tugas-tugas yang akan diberikan oleh narasumber. Tetap semangat untuk berkarya. Saya tunggu artefak-artefak keren film pramuka dari Pramuka Jawa Tengah. Kita semua adalah humas gerakan pramuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ketua Kuartir Jawa Tengah, Hajah Siti Atikoh Supriyanti, STP MT MPP. Kakak, demikian sambutan yang dari keluarga yang telah kami bacakan. Untuk selanjutnya, dengan memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kegiatan pelatihan pembuatan film edukasi Kartidara Jawa Tengah 2011 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih dan salam pramuka. Baik, terima kasih Kak Heru atas sambutannya dan terima kasih sudah membuka kegiatan ini secara resmi. Baik kakak-kakak, demikian serangkaian acara pembukaan pelatihan film edukasi tahun 2021 pada Jawa Tengah. Sebelum kakak-kakak melanjutkan agenda selanjutnya, mohon kakak-kakak yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Foto akan saya pandu. Jadi silahkan kakak-kakak bisa senyum, tunjukkan senyum manis dan gantengnya. Baik, siap? Saya hitung ya kakak ya. Oke, dari slide pertama, 1, 2, 3. Baik. Kemudian slide selanjutnya. Oke, saya pandu, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Slide yang selanjutnya. Saya pandu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Slide yang terakhir nih. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak. Kemudian selanjutnya akan ada arahan, akan ada penjelasan mengenai teknis kegiatan yang akan disampaikan Kak Andika. Kak Andika sudah siap, Kak Andika? Kak Andika, halo? Mungkin kakak operator bisa
Cek sound. Udah masuk Mbak sinyal? Halo. Cek. Ya, suara udah masuk. Oke. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan nih. Saya pakai pramuka loh. Alhamdulillah, seperti Kak Ardo. Ini Kak Ardo video gue mesti. Oh, enggak, asli itu. Kak Jarwanto juga. Terima kasih Kak Jar. Aduh. Gimana ini, Kak? Ini mana moderatornya hilang? Langsung nyol. Kak Andika udah on kan? Ayo kamu moderatornya enggak? Langsung aja Kak Andika. Langsung aja ini diteruskan untuk acaranya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi kakak semuanya. Salam pramuka. Alhamdulillah, ini benar Kak Ardo berarti. Terima kasih kakak pimpinan, Kak Heru, Kak Jarwanto ada, Kak Sajim, kakak sekretaris bidang, kakak andalan kuarti daerah yang lain, dan kakak seluruh peserta. Terima kasih, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tetap bahagia begitu. Siang kali ini mohon izin, kemarin kita coba konsep sama teman-teman panitia KAI. Ini sesuatu yang baru kakak. Jadi biasanya kalau kita pelatihan atau workshop pembuatan film kan offline gitu ya, luring gitu ya. Kita kumpul bareng, kemudian kita pegang kameranya seperti apa, tata letak angle-nya seperti apa. Nah ini kita coba kakak, karena memang kondisi kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga kebijakan dari teman-teman dan kakak pimpinan untuk mengarahkan kegiatan kita secara online begitu. Nah untuk itu ada beberapa yang kita akan tawarkan kepada kakak semua, karena online pasti ada sebuah keterbatasan begitu ya. Jadi kalau online pasti ada keterbatasan. Yang jelas adalah waktu dan tempat. Di mana kakak kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa tatap muka, kakak juga harus meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan ini bukan hanya 3 hari kakak ya. Jadi nanti kegiatan ini kurang lebih berapa hari Mas Istajib sampai ke output jadi? Kayaknya 2-3 minggu ya kayaknya ya. Mas Sajib, saya konfirmasi dulu. 2 minggu. Wah, oke. Jadi kakak bukan 3 hari ya. Jadi kita nanti selama 2 minggu akan coba berkomunikasi dengan kakak semua terkait dengan pembuatan film. Itu enggak? Jadi ada waktu kita cukup lumayan banyak. Jadi kita waktu 2 minggu untuk mencoba saling diskusi, saling berkolaborasi, menghasilkan sesuatu yang baik lah gitu ya. Untuk materi, aduh, oke. Ini saya pakai headset nging banget Mas Tajid. Jadi untuk materi tadi sudah disampaikan ke Kak Ai dan Kak Heru bahwa kita akan coba garap teman-teman semua ini kebanyakan adalah peserta Padu Citra Loka di Festival Film dan Podcast begitu ya. Jadi istilahnya kita diseminasi kegiatan kemarin gitu ya. Jadi kakak semua ini objek saya adalah bukan apa ya, bukan orang-orang baru dalam perfilman, karena kakak-kakak semua itu sudah punya hasil gitu ya. Bahkan ada juara-juaranya yang kemarin juga hadir di sini. Jadi konsep yang pertama kita tawarkan, jadi hari ini coba kita akan tawarkan kepada kakak-kakak, kita bikin konsep pelatihan workshop pembuatan film secara daring dan itu harus ada kolaborasi. Jadi saya ajak teman-teman semuanya di sini, seluruh peserta, kuncinya adalah kolaborasi. Sehingga ilmu bisa dari mana saja, bukan hanya dari narasumber. Narasumber nanti mungkin adalah sifatnya bisa berupa mengulas kembali, bisa berupa mungkin sedikit memberi masukan dan sebagainya. Tetapi untuk
mengalirnya ilmu, mengalirnya materi itu dari kakak-kakak juga semuanya. Saya harapkan seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin di dalam ruang 2 minggu ini kita coba bikin ruang kepada kakak. Kemarin kita sepakat, udah kita pakai teknologi yang paling mudah deh. Kita pakai Google aja nggak apa-apa ya. Jadi kita bikin kelas online di Google. Kemudian kakak-kakak nantinya di dalam kelas itu, di dalam aktivitas online itu, saya harap tidak berhenti di 3 hari atau di pertemuan ini saja, begitu ya. Jadi kakak nanti di dalam nanti saya akan jelaskan secara teknis. Jadi di dalam pelatihan ini nanti saya harap butuh kolaborasi dari kakak semua. Jadi ketika nanti ada sesuatu yang mungkin dari narasumber atau pematik materi dari narasumber kakak merasa kesulitan, silakan diupload di sana. Kemudian yang sudah mengetahui solusinya bisa saling didiskusikan. Jadi kita bikin forum gitu ya. Kita bikin forum di mana kakak harus aktif gitu ya. Harus aktif. Sehingga nanti dari 120 yang mendaftar ini, dan itu pasti nanti akan berdampak lebih ketika kakak kan ini hanya perwakilan ya. Kemarin kan tim ada 4, ada 3 orang, dan ini perwakilan ya. Jadi masing-masing perwakilan bisa menularkan ke temannya begitu ya. Jadi konsep yang pertama saya tawarkan adalah kita berkolaborasi. Jadi bukan seperti pelatihan biasa, karena ini pelatihannya adalah workshop gitu ya. Ini yang harusnya luring gitu ya. Saya ketemu kakak, ini kamera, ini cara ngambilnya seperti ini. Tetapi ini karena keterbatasan, karena kita daring. Jadi nanti sumber ilmunya dari mana saja. Kakak-kakak dari yang kita siapkan dari narasumber mungkin nanti akan sifatnya mengulas, mengarahkan, mungkin bisa memberi masukan. Tetapi untuk materi sendiri dari kakak semua kita bebaskan. Kita bikin kelas online di mana teman-teman seluruh peserta juga bisa berkontribusi di dalamnya. Begitu, tawaran pertama saya ini. Gimana, ada yang respon? Atau enggak usah Pak, repot-repot sekali, enggak usah, yang penting ketemu Zoom selesai gitu ya. Tidak, kita tawarkan itu. Silakan, saya butuh responnya dulu nih. Kalau sepakat kita ayo gitu ya. Kalau enggak kita coba tawarkan hal yang lain begitu. Gimana kakak, saya butuh responnya dulu ini. Ini kan ada dari andalan humas cabang gitu ya. Ada dari pembina juga gitu. Silakan. Tawaran pertama saya kolaborasi. Kalau siap tolong tulis di chat Zoom-nya. Tolong tulis di chat Zoom-nya. Kalau sepakat, oke Kak, saya sepakat Kak, konsep seperti ini gitu ya. Silakan tulis di oke, terima kasih ya. Iya. Ya, siap. Kak Tajib langsung nulis siap. Oke, siap. Jadi kakak kita coba ya. Ini kita konsepan pertama adalah kita berkolaborasi dalam pelatihan online pembuatan film gitu ya. Nantinya kemungkinan besar dari teman-teman juga nanti akan saling mengisi gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin ada, nanti saya mungkin ya, saya sifatnya melempar masalah, melempar isu. Jadi teman-teman nanti yang akan mencoba menyelesaikan gitu ya. Coba ya lumayan ada. Silakan di chat. Oke, konsep kolaborasinya dijelaskan. Siap, nanti saya jelaskan ya. Oke, siap. Kok nggak ada yang tidak sepakat gitu ya? Oke. Ya. Ya, betul Kak, ada kesibukan. Betul Kak. Sama. Jadi kakak narasumber yang kita coba gabungkan dari teman-teman kementerian juga kemarin kita sempat diskusi bahwa oke, kita bikin itu konsep. Kalau ini saya izin share screen aja ya teman-teman. Saya akan coba jelaskan konsep kolaborasi yang seperti apa sih gitu ya. Saya izin share screen. Oke, terlihat ya. Oke, baik. Terima kasih kakak. Di tampilan ini saya coba bahwa saya tuliskan di situ ruang belajar zaman now gitu ya, zaman sekarang. Khususnya delalah kita pandemi sehingga kita memanfaatkan teknologi. Baik, saya coba jelaskan secara singkat kakak. Di dalam ruang belajar di zaman sekarang atau di dalam pandemi itu ada 2 kakak ya. Yang pertama adalah sinkronus dan yang kedua asinkronus. Mungkin yang sudah paham atau mungkin yang sudah tahu, mungkin kita coba diskusikan lagi. Yang sinkronus itu adalah terikat dengan waktu, ya kakak ya. Kalau asinkronus tidak terikat dengan waktu. Jadi kuncinya adalah di waktu sendiri. Jadi kalau ada kendala tadi Kak, saya sibuk ke kedinasan, oke, tidak apa-apa.
Kalau waktunya tidak sama, kita pakai konsep yang asinkronus. Jadi bisa waktu yang berbeda. Kita tidak ketemu dalam satu waktu, itu pun masih bisa berjalan begitu ya. Kalau bisa waktunya pas seperti kita sekarang gitu ya, waktunya sama walaupun tempatnya yang berbeda gitu ya. Itu termasuk ruang belajar yang sinkronus gitu ya. Baik, saya akan jelaskan Kakak. Sinkronus ada dua, tatap muka dan tatap maya. Kakak ya. Tatap maya seperti halnya kita ini, waktunya sama, tempatnya yang berbeda. Ini kita sebutkan tatap maya begitu ya. Ini kebetulan kita pakai aplikasi Zoom dan kebetulan kita pakai Vicon atau video. Kak, bisa nggak pakai audio? Bisa, ya kan? Kita bisa tatap maya menggunakan audio. Teman-teman yang di daerah itu yang koneksinya agak susah, mereka menggunakan radio untuk komunikasi tatap maya. Jadi tatap maya teman-teman di sini ada saya tuliskan ada konferensi audio, video, bahkan web. Ya, kalau tatap muka oke lah karena kita nggak bisa. Ya, sinkronus yang tatap muka kita nggak bisa. Waktu dan tempat yang sama kita nggak bisa lakukan sekarang karena pandemi gitu ya. Oke, kita pakai yang nomor 2. Jadi ruang belajar yang bisa kita pakai ketika waktu yang sama adalah tatap maya. Itu yang paling memungkinkan saat ini gitu ya karena pandemi. Jadi dengan segala itu ya konsekuensi ya di tatap maya. Kak, saya kalau tatap maya koneksinya lelet. Kemudian Kak, oke lah. Yang koneksi lelet, yang kita tidak bisa punya waktu, oke, kita pakai ruang belajar berikutnya yaitu asinkronus teman-teman ya atau kakak semuanya. Asinkronus nanti kita bagi jadi 2 kakak. Kegiatan pembelajaran personal dan kolaboratif interpersonal. Nah, ini yang akan menjawab tadi masalah di sana ya tadi ya. Kakak, saya nggak punya internet yang kenceng sehingga tatap maya susah. Oke, kita sediakan hasil rekaman tatap maya kita. Seperti halnya kita upacara seperti ini, nanti hasil rekamannya kita kasih ke kakak-kakak di kelas online-nya, dan itu bisa menjadi ruang belajar ketiga, yaitu ruang belajar personal. Kakak-kakak bisa belajar sendiri, kapanpun, ya, dimanapun, asal punya itu ya, kuota ya. Jadi kalau pas saat itu saya nggak sempat kuotanya pas saat lelet, oke. Pas ketika ada kuota, pas bagus, silakan unduh materi-materi ajar yang kita siapkan secara personal. Ya, di mana waktunya tidak sama dengan kita atau kita tidak bersamaan. Jadi dua masalah sudah teratasi. Ketika kakak tidak punya waktu, kemudian kuota yang sedikit waktu tatap maya, kakak bisa manfaatkan kegiatan secara personal. Nanti dari tim kita akan ini contoh ini yang upacara. Nanti videonya kita akan sertakan di kelas. Ini video rekaman upacara. Silakan kakak pelajari ya. Bisa saja nanti bentuknya adalah dokumen. Nanti kakak narasumber akan membagikan dokumen materinya sebelum mereka tatap maya. Ya, sebelum mereka tatap maya. Dan yang ini teman-teman yang sudah bergabung di kelas online-nya pasti sudah ngecek ya, karena materi yang hari ini sudah kita taruh di sana. Sehingga kakak bisa baca dulu ya, bisa mungkin melihat, memahami. Nah, itu fungsinya apa? Ketika materi secara personal kita sebarkan, kakak-kakak sudah bisa mencatat. Kakak sudah bisa mencari tahu apa sih yang harus saya tanyakan. Nah, ketika nanti tatap maya, ketika nanti ada jadwal ya, hari ini jam 3:30 kayaknya, itu materi pertama tentang penulisan naskah. Jadi di waktu ketika tatap maya, kakak-kakak bisa langsung berdiskusi dengan narasumber. Ya, jadi sifatnya karena kita hanya waktu 2 jam kakak-kakak. Tata maya kita itu enggak usah lama-lama gitu ya. 2 jam aja cukup gitu ya. Di mana 2 jam itu kita maksimalkan kakak-kakak. Jadi jangan menunggu ketika tatap maya berlangsung. Nanti eman-eman gitu ya. Narasumber kita sudah datangkan dari kementerian, dari teman-teman yang sudah memang mahir ya. Itu kakak tolong itu dikasih. Bahkan nanti insya Allah di materi saya juga nanti saya tidak akan ngasih materi bahkan gitu ya. Dari teman-teman nanti yang akan kita kolaborasikan materinya seperti apa. Karena proses editing, bikin video teman-teman sudah paham semua. Nah, ini yang saya akan coba tawarkan ke teman-teman semua 4 ini ya. Yang terakhir adalah kolaboratif interpersonal. Di mana di situ kita coba
berkolaborasi dengan teman-teman, materi bisa dari narasumber, bisa dari teman-teman semuanya. Kita sediakan forum di situ untuk tanya jawab dan sebagainya. Itulah ruang belajar keempat. Bahkan itu dimanapun, kapanpun bisa kita lakukan. Ya, yang penting kita punya koneksi. Dari 4 ruang belajar ini, kakak yang kita coba akan eksekusi bersama dalam pelatihan ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan tulis di chat atau raise hand, boleh. Ya, silakan. Kita santai dulu aja. Ini gak ada moderator, aku moderator dewe ya. Silakan kakak yang punya ada pertanyaan terkait dengan 4 ruang belajar yang saya sampaikan. Bisa chat room. Nah, tidak ada. Silakan yang resen. Ada yang mau disampaikan ini? Baik, nggak ada yang resen ini, Kak Andika. Ada yang resen nggak, Kak? Ada yang mau disampaikan Kak Andika supaya lebih mantap, jadi harus dipancing pertanyaan. Betul. Kak Agus ada yang mau disampaikan? Oke, baru pengantar logis dan mantul. Jadi lanjutkan Kak Andika. Baik. Terima kasih. Ini luar biasa. Ini moderatornya sekretaris kuartir daerah ini. Luar biasa. Wah, Kak Ardo, mana videonya Kak Ardo? Sumuk canggo pramuka. Gue mengetes aku tuh, aku salin dulu mesti. Biasa ngono. Lanjut. Oke, siap. Terima kasih kakak. Mungkin ini logika saya yang coba kita tawarkan. Jadi karena kita masa pandemi, kita nggak bisa ketemu, tapi materi ini wajibnya praktek gitu loh. Jadi memang agak susah gitu karena wajibnya praktek, sehingga kita coba peserta pun bukan dari orang yang benar-benar awam gitu ya. Peserta itu dari apa ya sebutnya apa, alumni peserta ya, alumni peserta festival film kemarin gitu ya. Jadi teman-teman sudah pernah melakukan gitu ya, sudah ada produk. Nah, jadi kita coba ini. Harapannya dengan kolaborasi ini teman-teman nantinya pastilah ya, yang mulanya mengetahui misalkan baru 20%, 30%, nanti bisa jadi 100%. Bahkan yang 100% itu tidak akan turun ilmunya ketika dibagi. Itu kayaknya Pak Ustadz, Kak Istajib itu pernah ngomong sama saya gitu ya. Kalau ilmu itu sering dibagi tidak akan berkurang gitu ya. Jadi nambah gitu ya. Kayak gitu konsep dari ruang belajar yang kita tawarkan kepada kakak-kakak semua. Asinkronus dan sinkronus. Jadi kemarin kita coba lemparkan ke dalam angket gitu ya. Teman-teman bersedia nggak ketika kita pakai asynchronous learning-nya? Kalau ini kita coba dari kemarin diskusi dengan Kak Ai, udah pakai yang paling mudah Google gitu ya. Oke, kita maksimalkan Google gitu ya. Jadi teman-teman, saya yakin semuanya sudah punya Android, sudah punya Gmail pastilah ya. Nah, kita coba gunakan itu lebih maksimal lagi begitu. Oke, untuk teknisnya teman-teman semua, saya coba akan stop share dulu. Untuk teknisnya nanti, teman-teman, contoh ya, contoh ini saya akan contohkan ketika saya menjadi seorang peserta gitu ya. Mana ya, ini dia. Oke, ini teman-teman, jadi yang sudah masuk ke kelas online, bentuknya kelasnya seperti ini, simpel lah karena Google ya. Jadi di sini kakak bisa memberikan komentar, nanti memberi pertanyaan dan sebagainya. Bahkan nanti kita coba menggunakan Google Chat gitu ya. yang Google Chat yang mungkin belum pernah ya. Nanti kita coba kita manfaatkan Google Chat juga ada gitu ya. Tapi kalau yang udah biasa dipakai WA ya boleh, silakan WA gitu ya. Nanti bedanya apa sih, nanti kita coba praktikkan. Nah, ini kalau kita sudah masuk di kelas, nanti dari teman-teman pengajar atau teman-teman tim memfasilitasi, contoh nih, ada nih ketika di tugas kelas saya klik, di sini sudah ada Kak. Ini karena kita coba untuk awal gitu ya. Di sini saya masuk ke tugas kelas, di sini ada upacara pembukaan, ada pembuatan naskah. Nah, ketika di upacara pembukaan, kakak ternyata ada tugas nih. Tugasnya apa? Menghadiri upacara itu gitu ya, secara online gitu ya. Nah, tetapi nanti ketika yang tidak bisa atau waktunya tidak sempat,
upacara ini, hasil upacara atau live streamingnya dari Kak Ardo dan Kak Sinyol nanti kita akan taruh di situ ya hasilnya, sehingga teman-teman yang koneksinya besok baru ada gitu bisa juga mengikuti upacara tersebut gitu ya. Nah, ketika upacara pembukaan kita klik, nanti di sini ada nih tugas. Tugasnya adalah apa? Buat bukti hadir gitu ya. Ini contoh saya pakai akun saya ada ini. Tinggal aja diklik aja itu bukti hadirnya kakak. Kemudian di sini suruh apa ini? Tugas tampilkan satu selfie kakak waktu mengikuti sesi. Jadi tugasnya bukti bahwa kakak mengikuti sesi materi atau sesi upacara seperti ini, kakak selfie gitu ya. Contoh ini tadi saya selfie nih. Selfie, saya pakai seragam pramuka karena dress code-nya pramuka gitu ya. Kemudian selfie diperlihatkan tuh layarnya. Berarti 2 perangkat, iya. Ada 2 perangkat, ataupun kalau 1 perangkat minta tolong tetangganya. Atau minta tolong keluarga yang lain untuk memfotokan. Ini nih, saya bukti menghadiri kegiatan itu. Nah, seperti itu tinggal aja fotonya kakak sisipkan ke dalam kotak yang kita sediakan. Kemudian di sini tuliskan nama dan WhatsApp-nya. Gitu aja simpel, kemudian tinggal di ketika sudah selesai kakak bisa nanti di sini bisa langsung ini dia. Kalau lihat tugas setelah selesai diisi, kakak bisa serahkan tugasnya itu. Tapi kalau belum, di sini ada tenggat waktu kakak ya. Ini tenggat waktu adalah batas untuk pengumpulan. Nah, ini kita coba semalaman lah ya. Ini batasnya jam 12 malam nanti, kakak sebelum jam 12 kalau bisa sudah menyerahkan tugas ini. Karena apa? Nanti dari tim dari fasilitator akan mencoba memfasilitasi kakak dan ada nilainya begitu. Ya, ini contoh untuk di materi tugas seperti itu. Nanti ada juga kakak di bawah sini. Di tugas ini ada juga ini setelah upacara, di topik berikutnya ada pembuatan naskah. Ini di sini juga sama, ada menghadiri materi, kemudian ada penulisan naskah, nanti ada materi lagi. Misalkan ada tugas mengumpulkan naskah, nanti di situ nanti akan muncul kakak. Tugasnya kapan, tenggat waktunya kapan itu ada. Nah, sehingga kakak-kakak tinggal mengikuti aja ini. Dan arusnya nanti ini akan selalu update selama kurang lebih 2 minggu ini. Ya, jadi kurang lebih 2 minggu ini kakak nanti akan berinteraksi secara personal atau kolaboratif interpersonal di sini begitu. Ya, jadi tidak hanya kita 3 hari ketemu secara tatap maya, tetapi secara proses kolaboratif interpersonal kita akan lakukan di dalam Google ini begitu. Mungkin kalau masalah Google sudah paham semua, kayak saya yakin ya teman-teman. Ada yang ditanyakan untuk penyelesaian tugas? Nah, mungkin habis ini saya akan coba share komitmen bersama gitu ya, komitmen bersama. Saya stop share dulu. Ada pertanyaan dulu terkait dengan ruang belajar keempat yang kita pakai yang sangat mudah itu aja. Ada pertanyaan Kak? Oh, kode classroom-nya, kodenya sudah kita share yang sudah mendaftar di angket kemarin ya. Ada lagi Kak? Cukup jelas ini kayaknya. Cukup jelas apa belas ini? Di share ulang, mungkin ada yang belum. Oh ya, nanti lewat Kak Sinyol ya nanti ya, Kak Sinyol bisa memfasilitasi itu teman-teman yang belum. Ini saya akan jadi Kak Tajib, ini saya akan coba kenalkan yang namanya Google Group dan Google Chat gitu ya. Oke. Lanjut. Noise sekali. Oke, saya coba buka dulu. Oke, saya share. Kak, ini mungkin sedikit itu ya, beberapa masalah yang kita hadapi ketika menggunakan perangkat online begitu ya. Yang pertama, seringkali kalau teman-teman pakai WA ataupun pakai aktivitas yang lain yang menguras memori
masalah utamanya itu adalah memori perangkat atau laptop penuh gara-gara itu gitu ya. Yang kedua, kecenderungan data hilang dan kena virus pasti gitu ya. Terus akan mengefek ke bagian perangkatnya lambat dan susah ya, atau susah dikelola. Nah, masalah beberapa ini, kalau kita ini saya coba kenalkan ya Kakak, atau mungkin Kakak nanti yang sudah paham ya nanti kita coba diskusikan. Jadi sebenarnya kita punya teknologi yang sebenarnya sudah Kakak punya di handphone semuanya gitu ya. Di Google itu sudah memfasilitasi banyak hal sebenarnya ya. Jadi kenapa kok saya coba tawarkan di di perangkat yang namanya Google gitu ya. Di sana teman-teman nanti seluruh pekerjaan atau nanti di drive-nya bisa dilihat ketika teman-teman menggunakan atau membuat tugas menggunakan produknya Google, itu ukurannya 0 kilobyte gitu ya. Nah, ini saya lihatkan. Jadi ada 3 masalah itu yang coba kita solusikan. Ini saya akan lihatkan drive ya. Drive kalau di Google kan pakainya drive ya. Di drive-nya Google itu kalau kita pakai yang namanya Google Slide, Google Doc gitu ya. Semuanya itu 0 byte gitu ya. Tidak ada ukurannya teman-teman. Ya. Ini saya tak liatin dulu drive-nya. Jadi yang tadi bukti gitu misalkan. Bukti kenapa saya pakainya Google Slide gitu ya. Kakak tinggal pakai itu karena di situ kalau pakai Google Slide semuanya 0 gitu. Ini saya lihatkan. Isi drive saya tak bahaya kira-kira. Oh, aman. Gue di-share isi drive bahaya. Nah, ini saya perlihatkan ya Kak. Ini drive ya. Ketika Kakak menggunakan drive, ini ada Google Form, Google Doc, Google Slide, Google Sheet gitu ya. Ukuran filenya 0 ya. Ukurannya filenya 0 sehingga masalah pertama tadi terkait dengan memori itu bisa terselesaikan. Nah, ini besar apa ini karena video ya. Kalau bentuknya selain dari produk Google semuanya ada ukurannya gitu. Kakak coba praktekkan PowerPoint misalkan dimasukkan ke dalam drive itu pastikan nanti ada ukurannya. Tapi ketika kita bikin pakainya slide itu 0 ukuran. Sehingga masalah pertama yang tadi kuota penuh atau memori penuh, kita coba ini karena 2 minggu ini kita beraktivitas, ya udah kita pakai ini aja gitu ya. Google Slide atau untuk apalah nanti dalam penugasan kakak kita coba akan kasihkan. Jadi kakak tinggal klik aja tinggal ngisi gitu. Jadi aman, nggak usah insya Allah enggak makan memori banyak begitu. Nah, ini juga nanti saya akan tawarkan ada yang namanya Google Group. Ini teman-teman semua di sini nanti ya, teman-teman yang kemarin sudah mendaftar di form, kita akan jadiin satu grup. Nah, jadi nanti kita punya email group gitu ya. Jadi nanti ketika ada informasi kakak mau nge-share ke seluruh anggota grup, misalkan ribuan anggota grup gitu ya, pakai Google Group, teman-teman hanya waktu 1 detik sudah mengirim ke 1.000 orang gitu ya. Jadi sangat cepat sekali kalau kita menggunakan Google Group. Ada yang sudah tahu terkait dengan Google Group? Kalau teman-teman mau ngirim email ke banyak orang kan mungkin ada batasan ya 100 mungkin ya 100 orang per hari gitu ya. Tapi kalau kita pakainya Google Group nanti berapapun anggota grupnya 4.000, 5.000 dalam waktu 1 detik udah terkirim. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kita lakukan itu teman-teman nanti ya. Kita lakukan itu semua distribusi materi, semua ini kita coba menggunakan itu sehingga memori Anda semua tidak akan penuh. Nah, secara teknis nanti kakak diskusi saya akan coba praktikkan menggunakan Google Chat ya, Google Chat. Nah, Google Chat atau Google Group nanti sudah pernah menggunakan Google Chat? Kalau yang sudah silakan ditulis di chat room. Sudah menggunakan Google Chat gitu. Oke, dari Tegal. Siap Kak Bahtiar. Sudah pernah ya. Nah, kita pakai itu ya Kak Bahtiar. Jadi dia nggak makan memori nanti. Ya, yang penting punya koneksi gitu ya. Sama dengan Hangout beda. beda sama Hangout beda. Dari Kota Magelang. Siap, sudah. Kak Agus, sudah belum Kak Agus? Kak Niken?
Kak Tajib. Iya, siap. Berarti tidak ada masalah ini. Secara tool, teman-teman kebanyakan ada yang ya ini siap. Banyak yang sudah menggunakan, sehingga secara tool alat yang kita pilih tadi mungkin ya bisa kita praktekkan, karena hanya 2 minggu ini kita coba kawal teman-teman semua pelatihan ini. Jadi tatap maya itu hanya sebatas 2 jam dan itu sangat singkat. Pasti kita semua tidak akan bisa mentransfer apapun. Apalagi kalau materi saya ini, saya curhat dulu kepada Kak Tajib gitu ya, dan teman-teman semua gitu ya. Orang belajar ngedit itu saya dari semester 3 gitu ya. Semester 3 sampai sekarang masih belajar. Tapi kalau teman-teman aku dikasih 2 jam terus ngajarin ngedit kan nggak mungkin ya. Membuka programnya aja bahkan setengah jam ya. Nah, teman-teman ada kemarin sudah saya data komputer atau pakai spek apa gitu kan banyak ya. Ada kebanyakan ada 2 GB, 4 GB RAM-nya begitu ya. Padahal kalau skala editing tanya Mas Ardo itu. Itu komputer editing minimal berapa juta Mas Ardo yang kemarin dibawa itu loh. Ngilang deh. Karena itu teman-teman ya, karena keterbatasan itu. Nah, coba nanti coba dengan segala keterbatasan itu, tetapi secara prinsip kemudian materi bisa tersampaikan dan insya Allah bisa bermanfaat gitu ya. Begitu saya rasa cukup Kak Istajib. Ini moderatornya Kak Istajib karena Kak Cinyol mana gitu ya. Mungkin cukup Kak. Nah ini. Aduh, kenapa ya ketika Kak moderator ibu ini. Ojo loh, masuk kampus moderator feedback aku. gitu. Kak Tajib feedback kok. Aduh. Nah, Ya Allah, telingaku nguing-nguing. Ya, ini Kak Cinyol. Aduh. Ini sudah enggak ya, Kak? Udah enggak nganging-nganging ya? Ya. Kak Tajib yang nganging-nganging tadi. Oh, berarti bukan sini. Ya, beda tempat, Bang. Oke, begitu Kak Cinyol sudah kami sampaikan secara teknis dan ini kebanyakan peserta mangguk-mangguk berarti paham gitu ya. Karena toolnya mudah dipahami ya, sehingga tidak mempersulit lah. Insya Allah tidak mempersulit dan memperlancar kegiatan selama kurang lebih 2 minggu ini kita berjalan gitu. Ini di dalam sini ada narasumber lain nggak nih yang sudah hadir? Ada yang confirm nggak Kak Cinyol? Kak Tri sudah masuk? Kak Tri. Belum ya? Belum. Oke, belum ya, siap. Kak Tri nanti kan ada ini link beda. Enggak Oh gitu. Ya, oke. Baik, begitu saya kulas lagi secara prinsip teman-teman bahwa ini adalah kegiatan workshop pembuatan film yang dimana secara standarisasi kita ketemu aja mungkin butuh beberapa hari gitu ya, apalagi kita tidak ketemu seperti ini. Sehingga kita coba berkolaborasi menggunakan tool yang sangat sederhana dan yang sering kakak pakai juga. Kemudian aku tadi udah ada. Ya. Konsep pertama adalah kolaborasi, yang kedua komitmen teman-teman ya. Nanti harapannya ketika nanti ada penugasan kemudian ada tenggat waktu yang diberikan oleh fasilitator atau teman-teman narasumber, kakak peserta semuanya harapannya tetap semangat dan mengikuti itu gitu ya. Misalkan hari ini ketemu di upacara pembukaan harus mengirimkan buktinya sebelum jam 12 malam ya. Berarti ya dicobalah untuk mengikuti timeline itu sehingga ketika nanti materi sudah atau penugasan yang lain sudah berlangsung, kakak tidak ketinggalan. Jadi kolaborasi, kemudian komitmen dan ikuti timeline. Begitu dari saya, mungkin cukup kalau sudah tidak ada pertanyaan. Selamat belajar bersama, selamat berdiskusi bersama teman-teman semua, karena materi ini bisa saja dari narasumber dan bisa saja dari teman-teman peserta. Begitu, terima kasih waktunya Kak Cinyol dan seluruh peserta yang hadir. Saya kembalikan lagi ke Kak Cinyol. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Aduh, feedback. Aduh, kenapa dengan di sana Kak Cinyol? Ada apa? Moderator dewe tak tutup. Dikarenakan laptopnya yang lagi serap, jadi suaranya kecil. Terus akhirnya pakai sound. Nah, giliran pakai sound, feedback. Mohon maaf ya.
Ya, terima kasih Kak Anija untuk penjelasannya terkait teknis kegiatan. Harapannya kakak di sini sudah paham semua. Jadi sekali lagi nih saya tanyakan, ada yang ingin ditanyakan terkait teknis kegiatan? Atau sudah cukup? Oke, sudah Kak. Oke, sudah ya. Jadi itu adalah gambaran teknis kegiatannya. Mungkin kalau cuman dibayang-bayangin aja belum ada gambaran. Nah, nanti kita akan coba mempraktekkan yang sudah Kak Andica sampaikan tadi di materi selanjutnya. Ini kan kakak udah mengikuti upacara pembukaan. Jadi silakan isi penugasan yang ada di Google Classroom. Tadi kan ada tugas mengikuti upacara pembukaan. Nah, itu ada bukti kehadirannya. Jadi silakan screenshot wajah ganteng dan cantik kakak-kakak, kemudian upload di Google Classroom untuk selfie loh, bukan screenshot. Selfie. Apa, Kak? Selfie, foto selfie. Oh, selfie. Oh, Iya. selfie. Mohon maaf kakak, selfie. Jadi silakan tunjukkan wajah cantik dan gantengnya untuk diupload di Google Classroom. Jadi nanti biar Kak Andica tuh lihat wajah-wajah kakak peserta gitu. Nanti yang ngecek Kak Andica sendiri, ya Kak? Oke, ini ada Kak Teti Alfiah dari Kuarca Wonogiri mau tanya, silahkan Kak. Saya kasih izin dulu, benar ya Kak Teti. Oke. Kak Teti sudah bisa di-unmute? Kak, mohon izin bertanya. Ya. Jadi besok kan akan ada ini Zoom meeting lagi kan? Terus Ya, nanti betul. diselesaikan ya? Nah, Kak Andica sudah ada di Google Classroom ya Kak ya? Iya, nanti untuk semua materi, semua timeline ada di sana ya. Jadi teman-teman kalau di HP-nya diinstal Google Classroom dan menggunakan email yang sama ya, nanti ada notif di situ gitu ya. Notif harus menghadiri ini gitu ya. Gitu. Terima kasih. Iya, aduh suaranya luar biasa, bingung. Ya, seperti itu. Seperti itu Kak Teti Alfia. Oke. Paham ya, Kak? Sudah paham, Kak? Oke, sudah harusnya. Oke, Kak Teti sudah paham. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Serius banget sih. Gimana, Kak? Serius banget. Oh, serius amat. Kira gimana? Kak Ardo mau joget-joget? Lo enggak lah, kuis aja lah ini gimana? Uang elektronik 100.000 ya? Betul. Susah. Mbak Niken mau tanya? Ya, oke. Yang bikin konten aja serius-serius gini, gimana nanti hasil kontennya? Serius banget. Oke, Kakak, kalau memang sudah cukup, kita nanti break terlebih dahulu. 15.30 kita mulai lagi di link yang berbeda, bukan yang ini. Jadi silakan Kakak bisa cek Google Classroom-nya. Kita sudah memberikan link yang nanti untuk pukul 15.30. Nanti akan ada materi penulisan naskah. Nah, ini kalau Kakak ingin belajar bagaimana sih cara menulis naskah, harus ikut yang 15.30. Oke, cukup ya, Kak, ya? Oke, cukup. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Yang tadi belum sholat zuhur barangkali dan belum makan siang, disilahkan untuk makan siang dan istirahat terlebih dahulu. Oke, see you Kakak di pukul 15.30. Sekian, saya akhiri ya, Kak, ya. Terima kasih. Salam pramuka.